Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ima. Di sini kami akan mempraktekkan makalah terkait proyek bekal furnitur ke dalam ABSS. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Fitriatul Fasila nomor absen 11, dan Marta Romauli Carolina Sionding nomor absen 16. Yang pertama adalah gambaran umum perusahaan. Bekal merupakan perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan memproduksi dan jual beli furniture. Terdapat sebuah bangunan dengan lantai 1 yang digunakan untuk tempat produksi barang sekaligus tempat pemasaran. Sementara ini, Bekal hanya menjual hasil produksinya sendiri. Mereka belum melakukan pendistribusian produk ke reseller lain. Sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Bekal ini hanya dilakukan secara tunai. Perusahaan ini juga berdiri sejak tahun 2019 dan untuk segala laporan keuangannya dicatat secara manual. Melihat bahwa prospek perusahaan yang cukup besar di masa mendatang, Bapak Agung yang sampai Februari tahun 2023 masih mencatat secara manual, beliau berupaya untuk menggunakan program dan menyusun pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Adapun lokasi dari bekal furnitur sendiri terdapat di alamat yaitu Jalan Pisang Candi Barat nomor 37A Malang, yang gambar bisa kita lihat di peta atau Gmaps seperti berikut ini. Kemudian mebel furniture. Mebel atau furniture merupakan alat perabot rumah tangga yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa mebel berasal dari kata movable yang berarti bisa bergerak. Sedangkan kata furniture berasal dari bahasa Prancis yaitu fournit pada tahun 1520 hingga 30 Masehi. Furniture mempunyai asal kata fournir yang berarti furnish atau ruangan atau perabot rumah. Walaupun mebel dan furniture mempunyai arti yang berbeda, tetapi mempunyai penunjukan yang sama yaitu meja, kursi, lemari, dan lainnya. Selanjutnya yaitu produk yang diproduksi atau dipasarkan oleh bekal furniture yang terdiri dari almari kaca, almari polos, kursi sofa, dan kursi polos atau kayu. Kemudian ada proses produksi. Proses yang pertama, melakukan penyortiran kayu dan pengemalan dengan cara memotong kayu sesuai dengan ukuran yang ingin dibentuk furniture. Proses yang kedua, melakukan pengasahan kayu dengan alat atau mesin yang dinamakan jointer. Proses yang ketiga, melakukan pengeboran lubang konstruksi kayu agar lebih pas dan akurat setelah melakukan pelubangan. Proses selanjutnya adalah menyatukan konstruksi kayu sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Proses yang keempat, melakukan pengecekan apakah ada yang cacat atau tidak. Dan proses yang kelima, melanjutkan pengecatan atau melapisi kayu dengan pelitur agar terlihat lebih indah dan elegan. Lalu bill of material. Untuk menghasilkan produk A, almari polos, kita membutuhkan kayu solid sebanyak 1 unit, triplek sebanyak 2 unit, serbuk kayu sebanyak 1 kg, balok kayu sebanyak 1 unit, dan pelitur sebanyak 1 liter. Untuk menghasilkan satu almari kaca, yaitu membutuhkan kaca sebanyak 1 unit, potongan besi sebanyak 2 unit, dan almari polos sebanyak 1 unit. Untuk menghasilkan satu kursi kayu, kita membutuhkan kayu solid sebanyak 1 unit, triplek sebanyak 2 unit, dan pelitur sebanyak 1 liter. Lalu untuk produk D, yaitu kursi sofa, kita membutuhkan 1 unit busa, lalu 2 meter kain, dan 1 unit kursi kayu. Berikut adalah praktek memasukkan bukti transaksi, yaitu bukti pengeluaran kas. Berarti kita ke Purecase, kemudian enter Purecase. Kita masukkan supplier yang tertera seperti Paripurna Furniture. Purecase-nya kita ganti sesuai dengan transaksi yang ada, yaitu KKK 035. Bill date-nya kita sesuaikan dengan transaksi yang ada, kemudian kita masukkan bill-nya atau jumlahnya sebanyak 5 dengan description potongan besi.
dengan harga satuan 20.000 dengan diskonnya 0 dan totalnya 100.000, dan jangan lupa untuk teksnya diganti dengan PPN. Begitupun yang berikutnya, ada kain sebanyak 5 unit. Kita pilih kain dengan harga 25.000 dan total 125 dan PPN sebesar 10%. Jangan lupa untuk membuat pay today-nya menjadi 247.500. Kemudian kita record. Oh, jurnal memonya jangan lupa diganti dengan pembelian dan kemudian kita record. Oke. Oke. Lalu untuk transaksi berikutnya yaitu bukti penerimaan kas. Yaitu di sini transaksinya yaitu Nopal melunasi piutang sebesar 100.000. Kita klik sales register, lalu di bagian open invoice kita buka, kita klik di bagian Nopal, kita klik lalu receive payment, lalu di bagian ini kita pilih kas kecil saja. Lalu kita masukkan untuk ID-nya KM031. Lalu untuk tanggalnya 5 Maret 2023. Nah, untuk memonya kita isi pelunasan piutang Nopal. Nopal. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung klik record. Nah, sudah. Berikutnya ada transaksi penjualan. Kita tekan sales, kemudian enter sales. Di sini kita pilih customer-nya Nopal. Penggantian invoice-nya sesuai dengan transaksi yang ada, yaitu IN 03-2. Tanggal transaksinya 8 Maret tahun 2023. Sheet-nya kita isi 1. Kemudian kita pilih kursi sofa. Dengan harga satuannya 1.600.000 dengan PPN. Kemudian kita pencet freight atau jasa kirim seharga 50.000. Dengan pay today-nya jangan lupa diganti sebesar 1.810.000. Ya. Lalu jangan lupa mengganti jurnal memonya dengan penjualan ke Nopal. Lalu kita record. Oke, dan selesai. Transaksi berikutnya yaitu pembayaran listrik kepada PT PLN. Yaitu kita bisa langsung masuk ke banking. Lalu kita klik spend money. Maaf. Lalu kita pilih di bagian akunnya yaitu kas kecil. Cek akunnya kita ganti sesuai
Lalu tanggalnya 13 Maret 2023, amannya sebesar 350.000. Kita di memonya kita bisa tulis yaitu pembayaran biaya listrik bulan Maret 2023, itu akunnya kita klik yaitu biaya listrik. Oke, seperti ini. Tertera sebesar 350.000. Setelah itu kita bisa langsung record. Kita klik OK. Kemudian ada transaksi transaksi unik, yaitu bukti pengeluaran kas kepada akun bekal furniture. Kita bisa ke spend money, kemudian cek account, kita ke kas kecil, kas di bank. Kemudian use account. Kita ganti ceknya dengan kode yang ada, KKK. Mohon maaf. KKKM 03/6. KKK ya, 6 dengan tanggalnya 18 Maret 2023. Semuanya sebesar 400.000. Memonya menabung ke tabungan gaji. Lalu ini kita pilih tabungan haji 400.000 dengan amount 400.000. Di dalam transaksi ini yang membuat uniknya yaitu adalah kami membuat akun baru untuk tabungan haji tersebut. Lalu kita klik record. Oke, dan selesai. Lalu yang terakhir yaitu produksi produk atau barang yang dijual oleh bekal furniture. Di dalam produksi ini kita bisa langsung masuk di bagian inventory, kita masuk di bagian auto build item, lalu kita isi apa yang akan diproduksi. Semisal ini yaitu almari polos, kita akan memproduksi almari polos sebanyak 1 unit. Kita klik saja di quantity to build, ini sebanyak 1. Lalu kita klik build item. Nah, date-nya ini kita sesuaikan yaitu tanggal 19. Lalu kita memonya kita ganti saja dengan memproduksi almari polos. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik record. Oke. Nah, sudah seperti itu. Berikut memasukkan transaksi atau praktek ke dalam aplikasi ABSS yang kami buat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.